Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Al-Haris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi tentang kajian keislaman, kemudian edukasi atau tentang teologi, ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa menambahkan edukasi untuk kita semua, sehingga kita jauh lebih mengetahui kondisi seperti apa yang ada di Indonesia khususnya, seperti itu. Atau nanti kita akan membahas mengenai kondisi di mancanegara, gitu ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu fenomena, di mana fenomena ini bisa dibilang salah satu hal yang bisa menjadikan PR kita bersama, ya. Tentu kondisi ini tidak hanya bisa dipasrahkan kepada satu lembaga saja, ya, tapi seluruh elemen masyarakat tentunya di Indonesia itu wajib untuk berkontribusi di sisi ini, ya, karena kita berbicara mengenai negara, bukan perorangan, seperti itu. Dan kita berbicara mengenai generasi muda, ya. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu sebenarnya ini informasi sudah lama ya, tahun 2023, tapi di 2024 ini diangkat kembali karena memang kasus ini muncul lagi, seperti itu ya. Teman-teman sekalian, salah satu cuplikan video di mana video itu menampilkan atau memperlihatkan bagaimana para pelajar yang bisa dibilang jenjangnya SMP, ya, itu masih belum bisa membaca, dan bisa membaca tapi terbata-bata, ya, terbata-bata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman juga silahkan bisa melihat atau mungkin sudah berseliweran ya di beranda teman-teman sekalian, kalau ada anak-anak yang ketika ditanyai oleh konten kreator ketika itu, ya, kepanjangan dari MPR, DPR, kemudian dan hal-hal yang sebagainya, yang itu adalah hal yang wajar, maksudnya itu sebagai pengetahuan umum biasa sebenarnya, ya. Tetapi anak-anak ini tidak bisa menjawab, ya. Nanti kita coba analisa, ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya ini menarik kita bahas, ya. Ini di video ini kita akan mencoba mencari penyebabnya, kemudian solusi seperti apa, ya. Karena kita berbicara generasi muda tentunya, ya. Berita yang santer, yang pertama kita membahas masalah generasi, ya, generasi yang tidak bisa membaca seperti itu, dan para siswa yang mungkin secara pengetahuan dasar itu teman-teman masih belum bisa, ya, pengetahuan umum. Ya, sebenarnya itu pengetahuan yang bisa kita cari dimanapun saja. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Mawardi di dalam kitab Adabun Dunya Waddin. Ya, beliau menyampaikan seperti ini: jika kamu ingin menghancurkan suatu negara, maka tak perlu engkau jauh-jauh untuk memberikan bom atau rudal atau yang sebagainya. Cukup hancurkan saja para pemudanya. Ya, ini sudah disampaikan oleh Imam Mawardi, ya, salah satu ulama yang mengarang kitab Adabun Dunya Waddin, ya. Jadi menurut Imam Mawardi, hal yang paling sederhana, hal yang paling simpel untuk merusak atau menghancurkan negara itu adalah kita rusak pemudanya. Dan kita bisa melihat, teman-teman sekalian, kondisi Indonesia seperti apa saat ini. Ya. Di sini kita tidak bermain salah-salah, tapi ini adalah evaluasi kita. Bagaimana kita bisa memberikan dampak positif dalam menyelesaikan suatu problematika di dalam keindonesiaan. Ya. Kita akan bedah satu persatu. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Kenapa di Indonesia itu yang seharusnya jenjang SMP itu sudah lihai dalam membaca, ya, kemudian anak-anak yang jenjangnya atas atau mereka yang mau masuk ke jenjang SMP, pengetahuan dasar terkait kepanjangan dari MPR, DPR dan lain sebagainya seharusnya itu sudah di luar kepala atau mereka paham, ya, tidak berpikir lagi, ya, ini seharusnya sudah menjadi makan sehari-hari. Tetapi ada apa? Tapi ada apa seperti ini?
Ya, oke, kita bahas teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ketika penurunan pendidikan itu terjadi, ya, ketika penurunan pendidikan terjadi dan mengalami degradasi yang luar biasa, maka yang kita cek adalah satu, adabnya seperti apa. Dan kita lihat para generasi muda ketika dia berbicara adab seperti apa. Ya, kita lihat berseliweran di tayangan-tayangan video-video seperti apa para generasi muda yang mungkin mereka update terhadap fashionable, kemudian mereka update terkait hal apapun itu yang mungkin menurut mereka menarik, tapi kalau kita lihat perbandingkan, ternyata banyak sisi negatif yang akan mereka dapatkan. Dan kedua adalah berapa banyak geng motor yang mayoritas adalah mereka anak muda yang membuat kegaduhan di jalan raya atau hal yang sebagainya. Mayoritas adalah anak muda, ya, anak muda di sana. Permasalahan adalah permasalahan adab. Ya, kita lihat, kita bisa koreksi di sana. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, adalah terkait pengetahuan umum. Ya, ini akan berhubungan dengan bagaimana pola pendidikan di Indonesia seperti apa. Pergantian kurikulum itu kalau kita melihatnya itu bagus. Karena apa? Ini menunjukkan keseriusan dalam pola pendidikan di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai macam hal terkait kondisi pendidikan agar semakin meningkat kapasitas atau integritas dari setiap siswa di Indonesia, tentunya seperti itu, ya. Pola pendidikan di Indonesia, ya, kita terkadang lupa terhadap bagaimana kondisi sosial negara kita, sehingga kita mencoba untuk terus-menerus membandingkan dari negara lain. Oke, itu gak masalah. Kita ingin seperti negara tersebut masalah pendidikan, itu gak masalah. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah apakah orang-orang Indonesia itu siap? Apakah berbagai pelosok di Indonesia itu apakah siap? Jangan-jangan pola pendidikan kita itu, ya, ternyata di pelosok itu tidak nyampe. Hanya sebagian wilayah-wilayah di mana akses itu mudah untuk didapatkan, sehingga ilmu pengetahuan itu tidak nyampe ke dalam pelosok-pelosok. Meskipun ada internet juga, ya. Jadi pengetahuan umum yang mungkin itu berdasar, ya, yang seharusnya itu menjadikan pengetahuan umum, ilmu pengetahuan yang paling dasar, itu kebanyakan bisa jadi disampaikan oleh guru-guru yang lainnya karena mereka sibuk dalam menyelesaikan administrasi pendidikan. Ya, mereka penuh full dalam menyelesaikan administrasi pendidikan, sehingga apa? Sehingga mungkin ini menjadikan salah satu beban bagi mereka untuk apa? Untuk bagaimana mereka bisa memberikan dampak positif atau memberikan tambahan pengetahuan kepada mereka. Ya, meskipun kita tahu bahwa kinerja guru itu luar biasa, ya kita harus acungi jempol. Ya, bagaimana dedikasi seorang guru, ya, bagaimana pengorbanan seorang guru yang kita lihat, ya, ada seorang guru yang dari rumah sampai ke sekolah itu puluhan kilometer, ya, kita akui perjuangannya. Tetapi kita harus melihat di sisi lain bahwa ada satu hal yang mungkin itu membuat guru merasa terbebani, yaitu tentang administrasi, sehingga esensi dalam pendidikan mengenai adab atau yang lainnya, mengenai karakter, itu tidak bisa tersampaikan kepada siswa kita. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan informasi itu dari sekolah, maka mereka mencari informasi-informasi di media sosial. Ya, apakah pertanyaan yang paling besar adalah apakah siswa-siswa itu mencari pendidikan di media sosial, ataukah malah mereka mencari informasi-informasi yang lain justru di luar dari media sosial? Nah, untuk membuktikannya adalah kita bisa melihat realita di lapangan pada saat ini. Seperti apa membutuhkan karakter dan adab dari teman-teman sekalian, dari generasi-generasi saat ini. Kita tidak menyampaikan bahwa semua generasi seperti itu, tidak. Tetapi kita bagaimana bisa menyelesaikan satu generasi ini yang mungkin ada satu persoalan dan kita berikan, kita evaluasi bersama-sama. Kira-kira masalahnya seperti apa? Ya, yang pertama adalah adab, kedua adalah pengetahuan umum, di mana pengetahuan umum ini adalah menjadi salah satu fondasi bagi kita untuk mengenal bagaimana
rekonstruksi di dalam kenegaraan, ya, terutama dalam sikatan kepanjangan seperti itu, ya. Kemudian dari pergaulan yang ketiga, bagaimana pergaulan generasi saat ini? Apakah mereka sudah siap untuk menerima filterisasi dari yang lainnya? Apakah mereka sudah membuat benteng, ataukah mereka sudah memiliki pola pikir ini benar itu salah? Apakah mereka merangkul semuanya sehingga mereka yang penting aku punya teman, yang penting aku punya sahabat, aku tidak dibully, aku aman di sekolah, ya? Apakah hanya seperti itu saja sehingga mereka tidak memiliki filter yang jelas? Dan banyak teman-teman sekalian kasus bagaimana mohon maaf, ya, anak SD itu sudah melakukan hubungan intim, ya, dengan teman sesamanya. Dan ada juga kasus seorang anak SD yang berhubungan intim dengan kakak SMP-nya. Ya, ini merupakan salah satu hal yang bisa kita lihat di lapangan. Artinya ini ada sesuatu yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Ya, ini realita di lapangan. Ya, teman-teman kalau mencari browsing, silakan browsing. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang mungkin kita mudah untuk mencari di Google atau di media massa yang lainnya. Silakan. Ya, artinya ini perlu kita evaluasi. Dan bukan hanya sekolah yang terlibat, tapi seluruh elemen masyarakat itu harus terlibat. Kenapa? Karena ada durasi batasan waktu, kita itu diawasi oleh guru, ada batasan waktu. Tetapi waktu dominannya adalah satu di keluarga, dua di masyarakat. Ya, ketika dua poin ini, keluarga dan masyarakat tidak berperan aktif, ya, maka waktu yang mereka gunakan adalah waktu yang sia-sia. Akhirnya mereka berupaya bagaimana mencari kesenangan di luar. Ya, mereka tidak dapatkan sesuatu di dalam keluarganya, ya, dan mereka tidak mendapatkan sesuatu di dalam masyarakat. Sehingga mereka cukup hanya sebatas gadget saja, itu mereka sudah puas. Sehingga apapun yang mereka cari, mereka mudah untuk mendapatkannya. Ketika itu sudah mereka mendapatkannya, maka mereka merasa enjoy. Ya, enjoy-nya apa? Satu, mereka memiliki kebebasan. Kedua adalah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yang positif atau negatif. Yang ketiga adalah mereka berupaya bagaimana kehangatan itu mereka bisa temukan di dalam gadget itu. Karena mereka ditemukan dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Ini dari sisi pergaulan. Dan yang keempat ini paling penting teman-teman sekalian. Ya. Kenapa bisa hal itu terjadi? Ya, berapa kali kita mengganti kurikulum? Berapa kali kita mengganti sistem pendidikan Indonesia? Yang pada akhirnya adalah bagaimana kita untuk mengubah karakter siswa, karakter penerus bangsa dan adab. Tapi berapa persen itu terdampak? Ya, terdampak. Kita tidak berbicara global ya, tapi ada irisan-irisan seperti itu. Ada irisan-irisan seperti itu yang perlu kita benahi bersama-sama. Yang keempat adalah tentang idola. Ya. Generasi saat ini kita lihat mereka sangat krisis, ya, idola. Mereka krisis terhadap teladan. Kira-kira siapa yang harus mereka contoh? Padahal telah jelas contoh terbaik sepanjang masa adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka tidak dapatkan itu. Mereka tidak dapatkan itu. Padahal mudah mencarinya di media sosial, sangat mudah. Kemudian mungkin di sekolah juga sangat mudah, apalagi dalam nuansa pendidikan. Yang sewaktu-waktu kita bisa sampaikan bagaimana luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW, ya, bagaimana Rasulullah ini fokusnya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini yang perlu kita perbaiki teman-teman sekalian. Ada krisis idola di sana, sehingga mereka mencari idola di media sosial. Dan kita lihat tontonan mereka yang saat ini itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Tidak mungkin geng motor yang mayoritas itu anak muda, itu mereka tidak mungkin menonton sesuatu yang berhubungan dengan geng motor juga. Pasti ada hubungannya. Dan tidak mungkin anak SD yang berhubungan intim dengan temannya, ya, tidak menonton hal yang seperti itu juga. Pasti mereka menonton juga.
Maka dari itu ini butuh sosok idola. Bagaimana idola itu mereka tahu. Ini loh idola yang benar, bukan seperti itu. Sehingga wajar ketika mereka tidak tidak memiliki idola, mereka memiliki perilaku seperti itu. Ya, ditanya oleh konten kreator, apa kepanjangan MPR? Ya, mohon maaf, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi mereka santai-santai saja dengan senyum-senyum seperti itu. Dulu kita, ketika kita tidak bisa menjawab, itu malunya luar biasa. Ya, malunya luar biasa. Sehingga kita mencoba untuk tanya kepada orang lain, kepanjangan ini apa? Ya, ini yang kurang. Sehingga perkataan tadi Imam Mawardi yang saya sampaikan adalah, jika kalian ingin merusak suatu negara, menghancurkan suatu negara, maka rusaklah pemuda itu. Dan betul. Itu realita. Dan jangan sampai generasi Indonesia seperti itu, teman-teman sekalian. Karena generasi Indonesia adalah generasi yang hebat. Generasi yang memiliki karakter yang luar biasa. Generasi yang ketika kita berbicara adab, itu luar biasa. Ya. Jangan sampai hal ini menjadi turun-temurun dan kita biarkan. Ya, maka dari itu forum-forum channel seperti ini, ya, yang bisa memberikan edukasi kepada yang lainnya, itu mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif pada yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, ya, saya sampaikan lagi, bahwa kita serahkan semuanya kepada lembaga pendidikan, itu tidak cukup. Butuh kontribusi dari semua elemen bangsa di sini. Ya, dari masyarakatnya, dari lingkungan keluarganya, dari kepolisiannya, dari TNI atau lain sebagainya, dari pemerintahannya, ya, dari pemerintahannya. Dan lihat, seperti apa generasi bangsa kita untuk kedepannya nanti. Bagaimana mereka bisa memberikan tampuk kepemimpinan nanti ke depannya. Bagaimana mereka bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi rakyatnya jika seperti ini. Ya, jangan-jangan ketika generasi selanjutnya memimpin, ya, naudzubillah min dzalik, jangan-jangan ini kita akan dijajah oleh sesuatu yang baru. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu peran-peran penting di sini itu sangat dibutuhkan teman-teman sekalian. Ya, idola, kita tunjukkan idola yang sebenarnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itulah idola yang sempurna. Dari adabnya, dari karakternya, dari pengetahuan umumnya. Ya, dan dari sisi-sisi yang lainnya perlu kita tekankan di situ. Ya, sehingga ini menjadikan pola pikir mereka berubah. Ya, saya yakin masih banyak generasi muda yang hebat, saya yakin. Saya sering melihat itu. Saya melihat ini hanya segelintir kecil sebenarnya. Ya, tapi ini jangan dibiarkan. Ya, saya yakin banyak masih generasi yang pintar, beradab, berkarakter di Indonesia itu masih banyak sekali. Malah mayoritas. Ya, malah mayoritas. Tapi kondisi seperti ini, ya saya ulangi lagi, itu jangan dibiarkan. Ketika kita membiarkan, sama saja kita membiarkan kemungkaran. Dan jika kemungkaran itu dibiarkan, maka mereka akan meluas. Gitu. Maka kita stop. Kita selesaikan. Kita hentikan permasalahan seperti ini. Ini hal yang urgent teman-teman sekalian, karena berbicara pendidikan. Bagaimana pendidikan itu untuk mengubah suatu karakter bangsa. Bagaimana kita bisa menciptakan satu pemimpin ke depannya, 5 tahun ke depannya, 10 tahun ke depannya, puluhan tahun ke depannya, ya dari sini pendidikan itu. Ketika mereka tidak punya idola dan mereka asal memilih idola, maka kerusakan itu pasti akan terjadi. Ya, ketika mereka tidak punya idola, maka salah memilih idola, maka hancurlah adabnya, hancurlah pengetahuannya, dan hancurlah pergaulannya. Itu pasti. Pasti. Maka dari itu poin yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memilih idola yang tepat. Maka dari itu ketika ada orang-orang memberikan satu motivasi atau yang lainnya, support, dukung. Karena ini berupaya untuk memperbaiki karakter bangsa. Dan apakah saya sudah baik? Belum juga. Tapi saya berupaya untuk mengambil kontribusi dalam kebaikan. Saya tidak tinggal diam. Ya, bagaimana saya bisa berkontribusi di sisi sini? Ya, ada kontribusi yang lain mungkin. Mereka berperan di bidang-bidang yang lain. Ya, maka berkontribusilah dimanapun berada. Berikan dampak positif dimanapun berada. Sehingga kalian tidak mudah untuk dibolak-balikan. Sehingga teman-teman punya filter di situ.
Ya, jadi inilah yang penting teman-teman sekalian. Jangan sampai Indonesia itu krisis generasi berkarakter. Jangan sampai Indonesia itu krisis atau darurat generasi intelektual. Jangan sampai. Maka dari itu mumpung kita masih punya waktu, masih berbenah. Kita masih punya waktu untuk berbenah, memperbaiki diri. Maka ayo kita berbenah bersama-sama. Kita ajak semua ikut terlibat dalam penyelesaian generasi bangsa seperti ini. Jangan diam saja. Anda punya media sosial, maka buatlah channel-channel yang berpendidikan, ya. Oke, bolehlah yang menghibur silakan, tapi menghibur yang ada batasnya. Silakan. Karena itu akan mempengaruhi tontonan dari individual. Apa yang mereka tonton, yaitu akan berpengaruh kepada individual. Maka dari itu hati-hati dalam hal menonton. Ya. Ini akan berpengaruh kepada pola pikir kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan sesuatu. Ya, jadi ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini adalah salah satu hal yang bisa menjadikan renungan kita bersama dalam menyelesaikan problematika di bangsa Indonesia tentunya. Ya, mudah-mudahan para pemimpin negara, pengampu kebijakan di atas sana melihat kondisi seperti ini dan mereka berupaya keras untuk menyelesaikan bersama-sama. Ya, mereka fokus untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama sehingga mereka tidak terlena terhadap kehidupan dunia, sehingga mereka paham apa tugas mereka di negara ini. Ya, tidak ada kata lalai, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata susah. Yang penting adalah bagaimana kita berupaya untuk memberikan dampak positif, terutama untuk generasi muda. Insya Allah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ya, jadi insya Allah itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.